Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat netizen, Ewan dan Ahwat Villa dimanapun berada. Pada konten kali ini Umi ingin melakukan satu klarifikasi atau satu sanggahan tentang pernyataan yang viral saat ini, yaitu pernyataan dari seorang apologet Kristen yang bernama Elia Miron, yang beberapa waktu yang lalu melakukan podcast bersama Dr. Richard Lee. Di dalam podcast tersebut, beliau berbicara seolah-olah tahu segalanya. Tetapi pada saat kita simak, nanti akan kita simak bersama-sama, benarkah dia tahu sejarah, benarkah dia mengenal isi Bible, ya, dimana pada saat dia menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah berbeda dengan Yesus Kristus, juga dia mengatakan bahwa tempat kelahiran Nabi Isa dan Yesus berbeda. Apakah benar demikian? Mari kita nanti simak bersama-sama berdasarkan dari referensi dan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya umat Kristen. Baik sahabat-sahabat netizen, Iwan dan Ahwat Villa dimanapun berada, mari kita saksikan klarifikasi atau sanggahan dari Umi, khususnya untuk konten yang dibuat oleh Elia Miron yang notabene dia merasa seperti paling apologet. Baik, kita saksikan bersama-sama. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya. Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Semangat menggembur-gemburkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah, itu iman yang benar. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya, Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panimla Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh, silahkan, terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Nah, demikian teman-teman pernyataan dari seorang apologet Kristen yang bernama Elia Miron. Beliau berbicara seolah-olah beliau tahu tentang sejarah, tapi baru saja kita dengarkan atau tonton bersama-sama apa yang menjadi statementnya. Hal pertama yang ingin Umi tanggapi adalah dia tidak tahu bahwa ternyata di Israel ini ada pohon kurma. BBC News menyatakan bahwa ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zamannya Nabi Isa alaihissalam. Tim ilmuwan di Israel ini berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji yang berusia sekitar 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat di Yerusalem. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa biji-biji kurma ini berasal dari zamannya Nabi Isa alaihissalam. Biji kurma ini merupakan bagian dari ratusan biji yang ditemukan di gua-gua dan istana kuno yang dibangun oleh Raja Herod Agung pada abad pertama Masehi. Proses ini merupakan pertumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan oleh bibit tertua yang pernah berhasil dilakukan oleh manusia pada saat itu. Jadi fenomena langka ini ditemukan di Yerusalem, 6 pohon kurma di gurun Yudea dekat kota Yerusalem.
berhasil tumbuh dari biji yang berusia lebih dari 2000 tahun. Awalnya peneliti dari Hadassah Medical Center yang bernama Sarah Shellen ini menemukan benih tua di dekat Laut Mati. Ketika diteliti, ternyata benih-benih tersebut telah berusia sekitar antara 1800 sampai dengan 2000 tahun yang lalu. Kemudian tanggapan yang kedua mengenai tentang perbedaan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Padahal kalau kita simak di dalam Bible mereka, di dalam versi yang lebih kuno, yaitu di dalam versi Silibers, itu semua tidak disebut nama Yesus, tetapi di sana disebut atau ditulis dengan tulisan nama Isa Al-Masih. Contohnya, di dalam Matius pasal 1 ayat ke-1 tentang silsilah Isa Al-Masih. Di sana dikatakan, di versi Silibers dikatakan bahwa inilah silsilah Isa Al-Masih, putra Daud, putra Ibrahim. Juga di dalam Yohanes 17 ayat ke-3 bahwa di sana dinyatakan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Juga termasuk di dalam versi terbaik, yaitu versi King James Version tahun 1911 yang seperti Umi pegang saat ini. Di sana tidak ada ditemukan satupun kata Yesus, tetapi di sana yang ditulis adalah Yeshua HaMashiach. Boleh dicek kalau teman-teman ingin membuktikan kebenaran itu. Baik teman-teman, nanti setelah penghujung video ini, Umi juga akan menyertakan pembuktian-pembuktian tentang siapa itu Yesus atau Isa Al-Masih, juga tentang ayat-ayat yang ada di dalam Bible mereka. Ternyata di dalam Bible mereka sendiri menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus atau Yesus adalah Isa Al-Masih.